Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sasak ke Muarum, ya, dari Kakidah Pohon Seribu. Mungkin dia lah pertengahan puasa. Salamnya bentuk bayi-bayi bati. Nah, ya mereka ibu. Nasihat lah semayang mengenai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa mawala. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat tarawih malam yang ke-17. 7 balik 6 balik. Malam yang ke-7 balik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah sama kita bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, pada malam kini kami menyampaikan tausiah, tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita berlambuk-lambuk. Dek suara tidak mau keluar, seperti itulah keadaan. Cuma dek sakani jauh resiko Bapak Ibu, kita isi mudah-mudahan tidak mengurangi kajian-kajian kita untuk masa-masa yang akan datang insyaAllah. Ada dua hal kami sampaikan Bapak Ibu. Pertama, hadis Nabi SAW di dalam sunan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, untuk mengingatkan balik. Kata Nabi SAW, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman. Tidak terjadi peristiwa hari kiamat sehingga waktu demikian cepat berlalu. Waktu itu capek benar berjalan. Tanpa disadari kita lah masuk 7 balik Ramadan. Malam 7 balik Ramadan sampai balik sampai pulang sampai Hijriah. Ya, hatta takuna sanatu kasyahri. Kata Rasulullah, 1 tahun terasa bagaikan 1 bulan. Apa itu capeknya waktu tadi. 1 tahun terasa 1 bulan saja. Baru rasanya Bapak Ibu kita Ramadan sampai balik sampai pulang 3 Hijriah. Nah, sampai balik sampai pulang sampai lah hampir habis 7 balik malam. Baru rasanya Bapak Ibu kita solat tarawih tahun patang. Ya nak? Akhirnya lah hampir habis pulang tarawih sampai pulang sampai Hijriah. Anda itulah capek tadi waktu tadi. 1 tahun terasa bagaikan 1 bulan. Wa yakuna sahru kal jum'ah. 1 bulan terasa bagaikan 1 kali Jumat. Baik itu capek. Sebulan itu terasa bagaikan 1 kali Jumat itu kan sepakan, seminggu ya kan. Apa itu capek waktu berlalu. Wa takuna Jum'atu kal yaum. 1 kali Jumat terasa bagaikan 1 hari saja. Jadi seminggu tu ilmu dia ya kan? Habis. Lagi seminggu terasa bagaikan satu hari. Wa yakunal yaum kasa'ah. 1 hari terasa bagaikan 1 jam saja. Nah, yang sehari kan capek benar terasa. Kalau dulu lama puasa tu Bapak Ibu. Apalagi bagi kami usia-usia SMP, SD dulu kan. Itu lama benar buku. Malah layang-layang, mainkan lereng, nak ilmu dia mainkan mandi lalu selama-lama. Alunya ukur. Nah, kini capek benar waktu tu. 1 hari bagaikan 1 jam. Nah, Bapak Ibu yang jadi renungan, kata Nabi SAW, wa takuna sa'atu ka ihtirakis sa'afah. 1 jam terasa bagaikan pelepah kurma kering terbakar oleh api. Kalau ada pelepah kurma kariang, daun sawit kariang, daun karisia dibakar di api. Apa bantu capek benar bih kan? Apa itulah kita menghabiskan usia kita di dunia. Capek benar. Tanpa disadari Bapak Ibu, saya dulu berpulang ke rahmatullah, saya dulu berpulang ke rahmatullah, saya dulu berpulang ke rahmatullah. Kita tinggal menunggu giliran. Sementara usia kita semakin hari semakin habis. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sampaikan terutama sekali untuk dirimu sendiri, Ramadan tahun kini lah hampir habis. Menganang-anang saja ya. Lah 7 balik malam Ramadan tahun kini kita habiskan jangan kini. Tanpa disadari 8 balik, 9 balik, 20, 21 mandur itu biasa capek.
Ilmu dia cari persiapan lebaran, cari persiapan kue, habis. Nah ketika habis Ramadan barulah muncul sebuah penyesalan. Karena itu apa Ibu? Tadi disampaikan oleh imam kita satu ayat renungan kita, surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau lewat tidak ada cerita bersobok dalam kehidupan kita. Andai pun bersobok tahun besoknya beda dengan tahun kini. Bila turunnya apa Ibu? Diturunkan Allah di malam-malam ganjil. Nah, terus kita ingatkan pesan pertama, hati-hatilah terhadap perjalanan waktu Ramadan hampir habis meninggalkan kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pesan pertama. Pesan kedua apa Bapak Ibu? Mana Quran tadi ni? Pesan kedua, boleh dua pesanan? Boleh ya. Itu lambuk-lambuk saja. Di tangan kanan ambo Al-Quran, di tangan kiri ambo HP. Mana yang lama kita bersubuk juga dulu? Mana yang lama kita berinteraksi, menghubungkan batin, bergaul? Al-Quran atau HP? Kalau kita jujur apa-apa ibu, kita lebih fokus ke situ. Kita lebih lama di situ. Dan ikulah yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Furqan. Cari beko di rumah Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata kata Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang mahjur. Mahjur itu apa tu? Sesuatu yang dijauhi, sesuatu yang tidak diacuhkan, sesuatu yang dicuekin kata orang kini, sesuatu yang tidak jadi skala prioritas dalam kehidupan kita. Nah, itu pengaduan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, sesungguhnya umatku telah mahjur, telah jauh dari Al-Quran. Kira-kira apa ibu-ibu, masuk anda awak di dalam mega itu? Yang pengaduan Nabi tadi, umatku telah mahjur ya dari Al-Quran. Nah, apa yang kamu sampaikan apa ibu? Pertama, malam kini malam 7 balik. Itu biasa diperingati nuzul Quran. Nah, kedua apa ibu? Dari sekian tampil yang mengisi kajian anak-anak siang pesantren Ramadan, itu rata-rata ketika ditanya bapak ibu yang dimuliakan Allah, ma yang lama joiko daripada joiko? Maka rata-rata jawaban dipastikan lebih lama jawab. Padahal bapak ibu setengah jam itu bisa kita khatamkan 1 juz. Enak, awak menggunting bunga hampir 2 jam. Gunting bunga di rumah habis 2 jam. Menyapu habis setengah jam. Lah 2,5 jam. Berdua mana setengah jam? Lah 3 jam. Anda yang 3 jam tadi dibacakan Al-Quran, itulah bisa sampai minimal 3 kali khatam. 3 juz kita baca Al-Quran. Tapi bagaimana kau nak mahduk? Nah, itu jadi persoalan bapak ibu. Padahal Al-Quran itu luar biasa. Bagaimana kau nak mahduk kasinan dan kita nak kenal dengan Al-Quran? Aku sampaikan apa ibu? Tidak ada kitab di dunia sebenarnya Al-Quran, sehebat Al-Quran. Nah, di mana hebatnya apa ibu? Dari sekian banyak kemukjizat Al-Quran, salah satunya apa ibu adalah kemukjizatan dari segi jumlah. Jumlah ayat, jumlah surah, jumlah juz. 30 juz. Saya sampai balai surah 6.236 ayat atau 6.666 ayat. Ada 7 pendapat para ulama tentang jumlah ayat Al-Quran. Tapi yang kita pakai di Mushaf Utsmani di Indonesia itu jumlah ayat 6.236 ayat. Apakah ayat ini tambah? Kalau dulu kan 666. Apakah tambah ayat? Tidak. Apakah kurang? Tidak. Penentuan para ulama tentang jumlah ayat maka berbeda. Dek ketika Nabi SAW membacakan Al-Quran tadi, di wakaf ibtida'ah. Di mana mulai, di mana berhenti. Sebahagian pas ketiganya berhenti di situ diambil itu sebagai ujung ayat, sebagian tidak. Nah, jadi jumlahnya sama, tidak berbeda satu huruf pun, cuman bedanya nanti di jumlah ayat. 6.000. Berapa tadi? Nyebeko dia pertanyaan sedapat dia Quran bukan? Terakhir beko menjelang kita sembahyang dia pertanyaan. Nah, 6.000
236 ayat. Baga kalimatnya 77.479 kalimat. Mana hitung tadi? Baga hurufnya 309.709 balik huruf. Nah, akhirnya kita kaji dulu. Dari sekian banyak hadis fadilah baca Quran, salah satu kata Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha." Siapa yang baca Al-Quran satu huruf saja, maka Allah berikan kepadanya pahala satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Khatam kita sekali 10 kali 309.709 balik. Abang dapat dua kebaikan. Ada nak kitab yang sebantu itu membacanya dapat kebaikan? Ada. Tapi kita lebih asik apa-apa ibu-ibu dengan HP. Bagaimana mau kita buka HP kau mencari, membaca tu di situ. Membaca Facebook dibaca, Twitter dibaca, ya apa lah? WA dibaca, WA group. Ada yang WA group tu 900 orang bagi anggota. Bayangkanlah. Ada usah 900. WA group tu masuk 100 anggota WA group. Ada dibaca ke 100 orang di waktu tu. 100 pesan, abang di waktu tu. Ya kan? Apa isinya? Isinya dah ada dah. Kadang-kadang tanda iko hebat. Padahal ketika dibaca satu grup tu saja, dipaliang kepada Al-Quran, itu bisa kita baca satu juz Al-Quran. Bapak Ibu, aku sebagai renung bagi kita. Kata Nabi SAW, "Qala Rasul ya Rab, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Umatku telah lari dari Al-Quran. Untung-untung tak termasuk awak yang lari itu insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa Ibu? Itu baru dari segi jumlah angka-angka tadi. Dan setiap angka itu nanti kalau dikaji Bapak Ibu itu luar biasa. Al-Fatihah 7 ayat, bahkan sampai 7 ayat, apa 17 7. Itu dikaji pula tu Pak. Pintu neraka 7 macam pula, pintu surga 7 macam pula. Ya tak? Ketika tahu awak 7 kali lihat Ka'bah, sa'i 7 kali antara Safa dan Marwah. Ada apa kaitan Al-Fatihah dengan jumlah-jumlah 7 yang banyak tadi? Itu luar biasa pula Pak Ibu. Itu kaji semalam dan selesai itu. Tapi itulah kemujizatan Al-Quran. Sehingga tergugah perasaan awak untuk membuka. Nah, apa Ibu? Ketika Al-Quran pertama turun, surah apa? Aku banyak kali tanya jemaah. Surah apa pertama turun? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi di Gua Hira. Ya. Ketika Nabi di Gua Hira turun surah. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq nasrul. Baca Muhammad. Ketika itu Nabi diangkat jadi rasul. Lalu Nabi pulang, diselimuikan oleh istri beliau. Zamiluni, selimuti ambo kata Nabi SAW. Nak lama surah itu apa Ibu turun pula ayat balik. Ya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang berselimut, bangunlah, bangkit. Berikan peringatan. Kasih ada peringatan, turun pula ayat balik. Wa anzir ashiratakal aqrabin, agar peringatan kepada keluargamu yang dekat. Sesudah itu Bapak Ibu dikumpulkanlah di Nabi SAW orang-orang Quraisy ketika itu di sebuah bukit dekat Bukit Safa. Dikumpulkan seluruh malam di sini. Sesudah itu baru disampaikan, wahai sekali penduduk Quraisy, seandainya aku kabarkan di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita. Bagaimana pendapat kalian? Kami picayo kecil banyak. Itu kita baca sejarah ya. Lalu dikatakan Nabi SAW, bagaimana kalau seandainya aku sampaikan bahwa aku telah menerima wahyu diangkat jadi rasul? Mau mailak orang. Mau mailak. Tibalah Abu Lahab. Tiba Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tabat laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Alihadza jama'atana. Apakah karena ini kau kumpulkan kami? Sudah itu turun pula surah Al-Lahab menunjukkan kebinasaan si Abu Lahab tadi. Jadi nanti insyaallah kalau punya waktu kita kaji tadabbur surah Al-Lahab. Itu luar biasa. Abu Lahab ko sakompak jo bini. Siapa nama bini? Nama bini ko Ummu Jamil. Gara-gara Ummu Jamil pula lah turun surah Wadduha. Jadi bagus luar biasa kan? Keluarga harmonis, keluarga kompak, keluarga ideal, tapi dalam maksiat. Kalau kompak dalam maksiat. Nanti setelah kita ceritakan apa Ibu. Lah, coba lihat. Surah Al-Alaq, Iqra. Sudah itu turun ya ayyuhal muddatsir. Sudah itu turun pula
Wa anzil asiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga engkau yang dekat. Sudah itu turun puluh surah Al-Lahab. Berbeda tak dengan yang ada di Al-Quran? Nah, kalau tidak paham gitu apa-apa ibu, nanti ibu kan berarti tidak asli kita kalian tu dah. Bahamu pun nak sesuai dengan urutan turunnya. Kamu itu? Berarti ikut siapa buat? Dikata nanti kau yang membuat kau Muhammad SAW. Hati-hati apa-apa ibu. Al-Quran tu turun dari Lauhi Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, itu jumlatan wahidatan, sekaligus. Bantu ikut turunnya. Mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Berarti siapa yang menyusun bantu ikut? Siapa yang menyusun mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Yang membuat aturan susunan memoriku? Jangan bilang deh. Iko nanti masuk orang-orang yang ingin mengacaukan pemikiran kita. Al-Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas urutannya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, taruh sampai An-Nas. Sementara turun yang pertama surah Al-Alaq. Dalam surah itu turun pula Ya Ayyuhal Muddathir sampai surah Al-Lahab. Bagaimana kau nak bentuk itu susunannya? Apa-apa ibu-ibu? Berarti ikut siapa yang menyusunnya kan? Di situ dia mulai gagu kita. Yang menyusuni koko Allah, yang membuat aturan susunnya tadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu Allah. Bagaimana kemarin itu? Al-Quran ko dari Allah ke Lauhi Mahfuz itu sekaligus bantu ikut. Jumlatan wahidatan. Dari Lauhi Mahfuz sampai ke Baitul Izzah langit dunia sekaligus pulau. Dari Baitul Izzah langit dunia pula turun kepada Nabi SAW selama lebih kurang 23 tahun. Itu kalau kita belajar itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada itulah diangkat oleh Jibril ke Nabi SAW sesuai jo kebutuhan. Turun Iqra pertama dulu. Ya tak? Ketika Iqra turun, Nabi kata ke sahabat, hai sahabat, tulis ke Iqra kau si kota ayam. Turun pula Ya Ayyuhal Muddathir, letakkan si kau. Bertanya pula sahabat besok kau. Bertanya pula tentang hukum, tentang ikut, tentang khamar. Turun ayat, letakkan si kau, turun ayat, letakkan si kau, turun ayat, letakkan si kau. Asia yang menyuguh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi susunan ikut pun nak Nabi membuat dah. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi SAW bantu ikuti susunan Al-Quran. Tapi turunnya sesuai dengan kebutuhan. Paham ya Bebo? Di sekolah letak mukjizatan Al-Quran tadi, munasabah ayat, munasabah surah, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas teratur satu malah ni. Sahuruk pun kurang nanti ketahuan 5 kurang. Ada nak kitab yang bantu itu sesempurna itu? Tak ada. Masya Allah. Dia kau bertanya kau biswa, kau beda kau susunannya dengan urutan turunnya. Yang menyusun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah langit dunia sekaligus. Sesudah itu dari langit dunia kan Nabi SAW diangkat oleh malaikat Jibril. Itu berangsur-angsur. Bagaimana itu? Ibu selama 23 tahun. Jadi turun iko kata Nabi letakkan siko, turun iko letakkan siko. Nah setelah sempurnalah Al-Quran tadi turun satu malahan sampai ayat terakhir di Hajatil Wada tu bantu ikuti hasil. Bantu ikuti hasil susunan. Berarti Allah yang mewahyukan kepada Nabi kita untuk menyusun bantu itu. Jadi ibu, itu baru dari segi turunnya. Lalu kita kaji apa-apa ibu kandungannya, keagungannya, kewajiban kita kepada Al-Quran. Oleh karena itu, pada malam yang berbahagia kita Bapak Ibu dek kultum teh namu Abu cuma menyampaikan satu gugahan saja. Marilah sama-sama kita gali balik Al-Quran. Ya nak, jangan sampai lari kita dari Al-Quran. Siapa yang lari? Pertama malam yaqra'il Quran. Orang yang tidak amu baca Quran. Lama gaji kita baca Quran kini sampai malam 7 balik. Kita baru membaca Bapak Ibu. Dia lah mentekankan terakhir gini di akhir materi kita. Kita baru membaca tekstual. Sementara membaca tu tidak anu ikut dah. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang kauniyah, isyarat-isyarat ilmu pengetahuan tu mesti dibaca. Siapa baca? Awak dah sempat lah.
Kita cuma membaca alif lam mim sampai An-Nas. Yang membaca isiye, mentadaburi isiye, menggali isiye tadi sialah. Satu generasi kita. Generasi kita. Nah ikolah apa-apa ibu-ibu, maka diambil, diusahakan diurang mempengaruhi generasi kita dengan ikut tadi. Supaya tidak tagali Quran kedua. Padahal apa-apa ibu-ibu, 6 kandungan secara garis besar Al-Quran gua. Masalah akidah, masalah ibadah, muamalah, masalah akhlak, ya, masalah kisah, masalah sains. Sains itu ilmu pengetahuan. Isyarat-isyarat ilmu yang ada dalam Al-Quran, lebih 1000 ayat dalam Quran ku isyarat-isyarat ilmu pengetahuan. Asia menggali. Kalau tidak aku nak getek-getek gua. Mereka kulah nanti jadi apa pun ninya. Jadi insinyur ya apa Quran? Jadi ekonomi apa Quran? Jadi tentara ya apa? Quran. Sada malahnya ada di situ. Pedoman jadi angkatan, pedoman jadi tentara, pedoman jadi ekonom, pedoman jadi teknokrat, pedoman jadi ilmuwan. Nah, pedoman jadi saintis, orang yang bergalut di ilmu, ada sih kau sada malah. Cuman tidak sempat kita menggali dah. Kita cuman membaca ikut saja. Dek tidak sempat kita menggali ya. Tentu anak kita besok leh. Itu makanya Bapak Ibu sampaikan di awal tadi, maya acuk anak awak berinteraksi dengan iko atau dengan iko. Kalau larut anak kita dengan iko Bapak Ibu, maka besok Al-Quran kau hanya tinggal tulisan saja. Dia tulisan, tak ada yang menggali dia. Nah, kita bersyukur kepada Allah SWT, mudah-mudahan dengan perkembangan rumah-rumah tahfiz untuk besok tidak hanya rumah tahfiz, tapi rumah ya. Kalau ambo ceramah di Batam tu ada namanya lembaga pengkajian Al-Quran. Nah, besok itu usulkan puluh nanti ke pemerintah dibuat puluh sikol lembaga pengkajian. Kalau rumah tahfiz lah berjamuran, lah bentuk jamu tumbuhan. Saat dia usul di rumah tahfiz. Alhamdulillah. Tapi sudah rumah tahfiz kau boleh. Rumah pengkajian Al-Quran. Di apa Quran tadi digali isi. Nah, ada puluh cik lembaga besok. Untuk anak-anak kita besok termasuk yang menggali Al-Quran itu insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu sajalah mungkin Bapak Ibu yang dapat sampaikan malam kini dengan segala keterbatasan suara. Untung tergugahlah kita anaknya untuk tidak lari dari Al-Quran Al-Karim insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.